Kerap kali, sumber daya manusia dan infrastruktur di desa diremehkan oleh berbagai kalangan. Padahal, sebetulnya, kekayaan yang ada di suatu desa jika dikembangkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tak hanya di aspek ekonomi saja, melainkan juga di bidang sosial dan teknologi. Berbagai aspek perlu diperhatikan oleh pemerintah, sehingga tercipta program desa unggulan untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu aspek yang sangat penting bagi masyarakat pedesaan adalah faktor ekonomi. Faktanya jika pendapatan masyarakat rendah, maka mereka tidak bisa hidup mandiri dan sejahtera. Untuk itu, diperlukan program desa unggulan di bidang ekonomi untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Haji Muslam, Kepala Desa Bangkaloa Ilir Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, akan terus berjuang untuk menjalankan program 2022, khususnya di bidang pertanian. Mulai dari infrastruktur dan perekonomian masyarakat. Untuk musrembang untuk tahun depan memang sudah dilaksanakan. Banyak usulan-usulan masyarakat. Memang sepertinya Desa Bangkaloa ini masih terpuruk khususnya di fisik ya. Jalan lingkungan, drainase, irigasi untuk pertanian itu banyak sekali usulan. Pertama, usulannya masyarakat kepada kami masalah infrastruktur, baik infrastruktur untuk pertanian maupun infrastruktur masyarakat umumnya seperti itu. Nah, ya sepengetahuan kami juga, dan Bangkaloa masih terbelakang untuk sarana infrastruktur tersebut. Makanya kita yang target kita semasa jabatan kita ini, nanti ke depannya saya genjot itu masalah infrastruktur dulu sebelum kita melangkah ke pemberdayaan atau apa. Genjot untuk caranya infrastruktur dulu. Nah, letak geografi Desa Bangkaloa ini di pertanian ya, bagian besar pertanian, perdagangan dan perhutangan, dan ada juga pandai besi seperti itu. Makanya kita nanti khusus untuk pandai besi, bagaimana caranya pandai besi ini berkembang, dan ada juga perdagangan. Kita ciptakan nanti ke depannya ada semacam home industri seperti itu kita kembangkan. Nah, khusus di pertanian, saya prioritasnya di pertanian. Kenapa? Di pertanian, anggaran tahun sekarang ini saya prioritaskan untuk pertanian, terutama akses jalan menuju ke pertanian. Nah, kenapa kita prioritaskan ke sektor pertanian, khususnya di jalan dan pertanian? Karena ketika jalannya rusak, otomatis ketika petani panen otomatis terhambat seperti itu. Makanya untuk tahun sekarang anggaran desa kita prioritaskan untuk sarana ya, keterbatasan anggaran desa. Makanya kita dari anggaran desa, karena terbentuk dengan anggaran desa nggak mencukupi, makanya kita bagaimana caranya kita sebagai kepala pemerintahan Desa Bangkaloa Ilir menyenggrok atau lobby-lobby baik dari pemerintahan daerah maupun provinsi dan pusat. Karena bagaimana caranya kita ke depan Bangkaloa ini 5-6 tahun ke depan bisa berubah seperti itu, dan kalah dengan desa-desa yang lain. Harapan kami saya tekan kepada lembaga baik Karang Taruna, LPM, BPD, dan RT/RW. Harapan kami itu kira-kira sinergi. Dalam arti ketika tidak sinergi dengan lembaga, hal yang tidak mungkin pemerintah desa ini bisa berkembang. Makanya kita ada setiap sebulan sekali ada pembinaan terhadap RT, RW, dan lembaga lainnya. Itu karena tonggak pembangunan desa yang ada di Desa Bangkaloa ini kita di RT. Karena pemerintahan yang paling ke bawah ini menurut kami RT. Makanya ketika RT tidak sinergi dengan pemerintah desa, lembaga tidak sinergi dengan pemerintah desa, maka nggak ada harapan ke depannya. Ini kita tekankan untuk semua lapisan, terutama lembaga dan semua lapisan masyarakat itu kita sinergi. Apa sih keluhannya pada desa? Ini kita tekankan
RT RW ini kira-kira sinergi pada pemerintahan desa seperti itu. Nah, letak geografis Desa Bangkloa ini di pertaniannya, bagian besar pertanian, perdagangan dan perkutangan, dan ada juga pandai besi seperti itu. Makanya kita nanti khusus untuk pandai besi, bagaimana caranya pandai besi ini berkembang, dan ada juga perdagangan. Kita ciptakan nanti ke depannya ada semacam home industri seperti itu kita kembangkan. Nah, khusus di pertanian, saya prioritasnya di pertanian. Kenapa di pertanian? Anggaran tahun sekarang ini saya prioritaskan untuk pertanian, terutama akses jalan menuju ke pertanian. Nah, kenapa kita prioritaskan ke sektor pertanian, khususnya di jalan dan pertanian? Karena ketika jalannya rusak, otomatis ketika petani panen otomatis terhambat seperti itu. Karena untuk tahun sekarang anggaran desa kita prioritaskan untuk misalnya pertanian. Bagaimana caranya pemerintah desa dengan pemerintah Indramayu ini kira-kira bersinergi, dalam arti kita pengen mewujudkan Indramayu yang bermartabat. Ini salah satu proyek nasional yang ada di Desa Bangkloa. Alhamdulillah dalam tahap pembangunan, dan ini untuk saluran irigasi mengairi sekitar 50 hektar. Nah, di sini dari tahap pembangunan. Nah, kini bocor kena apa kini? Belum dicor. Nah, kau nama dicor apa kan nama? Dicor apa? Oh, ya wis, berarti kini kita kari ngaci. Lagi bagus sih ya. Hebat, lancar boleh. Nah, kita juga terima kasih pada adanya proyek nasional nih yang ada. Oke, mana? Salah satu akses pertanian yang membutuhkan anggaran yang besar, karena panjangnya hampir 2 kilo, apalagi di sana ada salah satu blok namanya blok Serut, membutuhkan akses yang luar biasa. Makanya kita ke depan tahun ini insya Allah dengan keterbatasan, walaupun keterbatasan anggaran, Dede akan saya ada pengerasan nih, dan pengerasan TPT sepanjang 600 meter kan, sepanjang 600 meter itu pengerasan dengan TPT. Iya, kotak foto Bu. Alhamdulillah ini anggaran DD tahap 1 udah saya laksanakan dengan cor beton dengan ketinggian 15 cm dan panjang 263 meter, lebar 4 meter. Dan alhamdulillah yang tadinya jalan ini rusak parah, banjir, tidak bisa dilewati bahkan, dan alhamdulillah sekarang hebat dengan Indramayu yang bermartabat. Nanti ke depannya insya Allah, artinya dengan kepemimpinan kita, target saya 6 tahun ke depan ini wajah Bangkloa yang tadinya kumuh bersih. Sekarang juga Dermaga Malang, Dr. Dermaga Malang Desa Bangkloa yang tadinya kumuh sekarang alhamdulillah jalannya mulus. Mudah-mudahan ke depannya gang-gang yang ada di Desa Bangkloa Ilir ini mulus semua seperti gang Dermaga Malang gitu.
Ini tempat padepokan Peranti yang dipergunakan untuk perkumpulan para pemuda, tokoh masyarakat, baik ulama juga, lembaga, desa lainnya. Ini tempatnya di sini. Selain di balai desa, saya juga punya tempat namanya Padepokan Peranti. Peranti Kliwonan, biasa setiap Kliwonan ini kita adakan, setiap Kliwon. Peranti Gelelengan biasa setiap harinya juga ada orang gelelengan. Peranti Galo juga ya banyak orang-orang Galo. Ini tempatnya. Peranti Kanda, istirahat, ngopi juga, dan burik juga. Nah, setiap malam Kamis saya adakan zikir bersama, dan setiap hari Kamis atau malam Kamis, Rabu malam Kamis kita adakan zikir bersama untuk masyarakat kira-kira nggak ada bencana lah, terhindar dari wabah bencana. Makanya kita galakan zikir bersama, kliwonan dan lain sebagainya. Ini tempat ya walaupun sederhana, ini mudah-mudahan kita punya tempat ini bermanfaat bagi kita sendiri, keluarga maupun masyarakat luas yang ada di Desa Banglo ini.